apa kabar? Pasti baik ya. Jumpa lagi dengan saya, Lause Fanny. Wah, senang sekali hari ini kita boleh bersuka cita, boleh hadir di sini dengan keadaan tubuh yang sangat sehat. Oke, mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita naikkan pujian dulu untuk meninggikan nama Tuhan. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Let's clap together. That's it. Keep it going. Let's sing this little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Alright, keep clapping now. Sounds good? Everywhere I go. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Yes, Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, that sounds so good. That's called clapping on the backbeat. Alright, sing this real quiet with me now. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Yes, even when I'm afraid, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Nah, pasti masih semangat ya. Adik-adik di rumah, kita baca ayat hafalan hari ini dulu ya. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya adik-adik, Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, adik-adik luar biasa. Masuk berikan tepuk tangan pada Good. Nah adik-adik, Lause mau tanya, siapa yang harus kita kasihi? Siapa? Wah, ada yang menjawab, Papa.
Wah, ada yang menjawab, Mama. Benar, rata-rata kita pasti menjawab orang yang kita kasihi adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, bagaimana kalau orang itu adalah orang asing? Apakah adik-adik masih bisa mengasihi orang itu seperti keluarga kita sendiri? Nah, untuk lebih mengerti, Lauster akan membawa adik-adik mendengarkan firman, yaitu orang Samaria yang murah hati. Mari siapkan hati adik-adik, kita mau mendengar firman. Orang Samaria yang murah hati. Suatu kali, Yesus sedang mengajar orang banyak. Dan ketika ia sedang mengajar mereka, datanglah seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Kemudian dia pun bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi ahli Taurat ini belum puas untuk membenarkan dirinya, dan untuk mencobai Yesus, ia bertanya lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Untuk menjelaskan kepada ahli Taurat dan orang-orang yang di sana, Yesus menjelaskan melalui perumpamaan. Ada seseorang yang baru saja datang dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah jalan, dia dihadang oleh penyamun-penyamun. Oh no! Penyamun-penyamun ini datang ingin merampok barang-barang bawaannya. Tidak hanya merampoknya, akan tetapi penyamun tersebut juga memukuli orang tersebut hingga ia babak belur. Ia tidak berdaya, dan ia terbaring di pinggir jalan. Dengan luka di sekujur tubuhnya, ia hanya bisa mengharapkan pertolongan dari orang yang lewat. Tak lama kemudian, ia melihat seorang imam di atas keledai yang lewat. Imam ini pasti akan menolongnya. Dengan sekuat tenaga, ia meminta tolong. "Tolong! Tolong!" Imam tersebut mendekat. Imam tersebut hanya melihat kepada orang yang terluka ini, dan ia membawa keledainya pergi menjauh. Berjalan ke seberang, meninggalkan yang begitu saja orang yang terluka itu. Ia hanya bisa terbaring, menunggu bantuan kembali. Kemudian ada seorang Lewi yang datang dan mendekat. "Tolong! Tolong!" Mendengar permintaan tolong, orang Lewi tersebut berpaling menjauh. Ia tidak mau direpotkan. Lalu orang Lewi itu pergi meninggalkan begitu saja orang yang terluka tersebut. Ia terbaring lemah begitu saja, karena imam dan Lewi bahkan tidak mau menolongnya. Akan tetapi, datang seorang Samaria. Ia datang dan mendekatinya. "Hai teman, bangunlah. Oh, lukamu begitu parah. Aku akan membalut luka-lukamu dan memberikan minyak dan anggur." Segera ia menaikkan orang yang terluka itu di atas keledainya. Ia menuntun keledainya dan membawa orang tersebut untuk diobati dan beristirahat. "Tuan, rawatlah dia, dan jika kau belanja lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Setelah bercerita,
Yesus bertanya kepada ahli Taurat tersebut, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia?" "Dari orang yang jatuh kepada para penyamun." Dengan sedikit malu, ia menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian." Segera setelah mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dari cerita yang Yesus ceritakan, ahli Taurat ini pun segera pergi dengan malu. Dari cerita yang Tuhan Yesus berikan, kita melihat ada seorang imam. Imam adalah orang yang mengajar di Bait Allah dan mengajarkan tentang hal-hal baik. Akan tetapi imam ini tidak tergerak untuk menolong. Kita melihat orang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang melayani di Bait Allah. Tetapi ketika ia melihat ada yang terluka, ia tidak tergerak hatinya, bahkan menolak untuk direpotkan. Sebaliknya, orang Samaria. Pada saat itu, orang Samaria selalu bermusuhan dengan orang Israel. Mereka tidak pernah hidup rukun. Akan tetapi, ketika orang Samaria ini melihat orang Israel yang terluka, dengan belas kasihnya, ia mengobatinya, ia menaikkannya ke atas punggung keledainya, bahkan ia memberikan uangnya untuk mengobati orang Israel ini. Dari cerita ini, kita belajar ya adik-adik, bahwa kita sebagai manusia harus saling mengasihi, bahkan terhadap musuh kita. Kiranya kita sebagai anak Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun, bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik itu yang seiman maupun bukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Nah adik-adik, lo semua tanya, mana di antara ketiga orang tadi yang benar di mata Tuhan? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Apakah orang Samaria? Ya, pinter adik-adik. Orang Samaria jawabannya ya. Benar. Orang Samaria mau mengasihi musuhnya. Kalau kita, biasanya kita mengasihi orang yang mengasihi kita, atau orang yang baik kepada kita, atau mungkin orang yang kita kenal, atau mungkin saudara kita, makanya kita mengasihi mereka. Tapi orang Samaria ini mau mengasihi musuhnya. Padahal dulu orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan. Mereka tidak pernah akur. Orang Yahudi selalu merasa bahwa mereka itu lebih suci daripada orang Samaria. Namun ternyata waktu orang Yahudi itu tergeletak dengan terluka parah, orang Samaria lah yang tergerak untuk menolongnya. Nah, adik-adik, orang Samaria ini tidak mengindahkan bahwa dia adalah musuhnya, tapi hatinya itu tergerak oleh belas kasih. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Nah, bukan hanya dengan uang. Kita bisa melakukan perbuatan baik itu dengan seperti menghibur orang, atau menjenguk teman yang sakit, atau berbagi dengan orang yang tidak punya. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi jangan berkecil hati adik-adik. Jangan mengatakan, wah aku tidak punya uang, gimana aku bisa membantu. Nah, kita bisa membantu orang dengan cara yang lain. Salah satunya, jika teman lagi jatuh, kita jangan mengejeknya. Masa kita mengejeknya, ih
lucu, kamu jatuh. Tidak boleh begitu ya adik-adik. Tapi malah kita harus memapanya, bantu dia, kita papa dia, kalau perlu kita mengobatinya jika ada luka. Pastikan ya adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita jangan punya musuh ya. Kita harus baik pada semua orang, sehingga kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang mengasihi, orang yang baik hati, orang yang penuh dengan sukacita. Firman Tuhan pernah berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga." Seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada semua orang, Tuhan Yesus pada masa hidupnya, ia sering menyembuhkan orang sakit. Ia kadang mencelikkan mata orang buta, yang bahkan membebaskan orang dari jeratan iblis. Yang menderita ditolongnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi tanpa membeda-bedakan teman. Oke adik-adik, nah demikianlah adik-adik firman pada pagi hari ini. Semoga firman hari ini boleh menjadi berkat ya bagi adik-adik. Nah sebelum itu, mari kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita naikkan satu pujian. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di sorga, Bapa, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Pakailah persembahan kami ini ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Berkatilah kami Tuhan anak-anak ini, agar semakin boleh taat dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat ya bagi kita semua. Nah sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan kami memiliki belas kasih di dalam hati kami. Kami boleh mengasihi setiap orang sesama kami, baik yang dekat maupun tidak. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang taat. Jadikanlah kami anak-anak yang memuliakan Engkau Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang mau mengasihi. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang minggu ini, agar kami boleh bertemu kembali Tuhan di minggu depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau berpisah. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa.
Bye-bye.